Udah seger semua? Udah kembali belum nyawanya nih? Ini terakhir nih, terakhir. Ternyata beneran sampai jam 12 ya? Saya kira tadi mitos. Tartib fi ta'allumil funun. Ini tartib ya. Intinya maqasid utamanya adalah ilmu Quran dan Sunnah. Atau tadi yang dikumpul dalam 3 pilar, yaitu ilmu akidah, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang sebagian ulama menambahkan 2, yaitu ilmu hadis dan ilmu tafsir. Tapi ini ada tartibnya. Qawaidut tartib, ya, tartib. Nah, di sini disampaikan qawaidut tartib fi ta'allumil funun. Sebelum itu kita harus paham dulu, tartib itu sama dengan takdim. Tartib itu berarti jadi ada yang dikatakan sebagai asbabut taqaddum. Asbabut taqaddum itu kenapa kita mengedepankan sesuatu. Itu dikatakan sebagai asbabut taqaddum. Kenapa kita mengedepankan sesuatu? Nah, itu nanti ada 5. Itu ada bil illah, terus ada bil taba', bil syaraf, bil zaman, sama bil rutbah. Kalau model begitulah ini ya. Ada 5 gitu. Nah, di sini baru kita ngerti nanti saat kita mentartib funun. Nah, itu nanti kita lihat dulu tartibnya tartib apa? Tartib syaraf atau tartib taba' atau tartib rutbah. Nah, kita tafriqkan dulu nih. Sehingga saat kita lihat tartib di sini, maka tartib yang dimaksud kita yang maksud sini adalah tartib bitobah. Apa maksudnya tartib bitobah? Yang dimana si yang di depan gak akan dipahami kecuali pahami dulu yang belakang. Si yang belakang ini gak akan dipahami kecuali dipahami dulu yang belakangnya lagi. Seperti itu yang dinamakan dengan bitobah. Yaitu secara tabiat. Baru secara tabiat itu yang dinamakan tartibnya. Dalam menuntut ilmu juga seperti itu. Kalian gak akan paham mantik menggunakan sulam kecuali kalian udah bisa nahu sorof dulu. Kalau nggak bisa nahu sorof sama sekali, kholiuzihan, nggak bisa bahasa Arab sama sekali, maka nggak akan paham ilmu apapun yang berbahasa Arab. Maka jangan heran sebagian ulama mentakdim bahwasanya secara taba ilmu yang dipelajari duluan adalah ilmu nahu sorof. Itu dalam koridor karena kitab-kitabnya berbahasa Arab. Tetapi kalau misalnya dalam zatiat ilmu itu sendiri atau dalam ilmu itu secara hakikatnya, maka secara taba yang paling pertama kali harus pelajari adalah ilmu yang mengakidkan akan keabsahan cara berpikir, gitu ya, itu ilmu mantik, ilmu logika. Oke, maka kita lihat asasul tadbir fi ta'allumil ulum ay masail al-mubarhanah, yaitu ada 3. Taqaddumnya maksudnya itu ada 3. Yang pertama ada takdim bisyaraf. Seperti kita mengedepankan ulum syariah dan ulum selain syariah, itu namanya takdim bisyaraf. Kita kedepankan ilmu Quran daripada ilmu matematika misalnya, itu adalah takdim bisyaraf karena ilmu Quran itu memiliki kemuliaan yang lebih tinggi daripada yang selain syariah. Oke. Terus ada takdim bitaba'. Takdim bitaba' itu apa? Mentakdim sesuatu yang harus ditakdim karena di depannya nggak akan dipahami kecuali memahami di belakangnya. Itu dinamakan dengan takdim bitaba'. Katakdimi ta'allumi ulumil wasail. Seperti memahami ilmu wasail ala ulumin hiya maqasidu tilkal masail. Berarti kalau mau memahami Al-Quran dan Sunnah, maka wajib memahami nahwu sorof dulu, wajib memahami balaghah dulu, wajib memahami ilmu hadis dulu, wajib memahami usul fikih dulu, dan seterusnya. Oke. Terus yang ketiga takdim rutbah. Rutbah itu maksudnya adalah secara tingkatan, secara jabatan, secara tingkatan. Jelas, ilmu yang maudhu'nya itu a'am lebih ditaqaddamkan daripada ilmu yang maudhu'nya itu akhas. Itu karena dia memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Katakbin ta'allumil ulum allati maudhu'ha a'am 'ala al-ulum allati maudhu'ha akhas. Terus qala fi bahril wafir. Bahril wafir itu maksudnya ada syair yang menjelaskan tentang tartib ulum yang dimana menggunakan bahar wafir. Kawan-kawan, di sini yang belajar arut cuman cabang doang, pusat nggak ada. Hah? Oh, lughah. Ustadz yang lughah belajar ta'arud, belajar ta'arud. Belajar arut. Oke.
Di dalam arud, paham lah ya, arud khofiyah itu satu kesatuan ilmu. Arud membahas tentang taktik dari awal sampai sebelum akhir, khofiyah ujung-ujungnya gitu. Terus syair itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama namanya sodar, bagian kedua namanya ajaz gitu. Nah terus dia memiliki bahar. Bahar itu adalah wazan, yang dimana dalam ilmu arud itu sebagian kaul mengatakan 16, ada yang mengatakan 15 gitu. Oke. Nah salah satu wazan ada yang dinamakan salah satu bahar ada yang namanya bahar wafir. Nah di sini ada bait, ada syair yang menggunakan bahar wafir yang menjelaskan tentang tartib ilm. Ini syairnya itu salah satu muassis rumah syariah, siapa kira-kira? Ustadz Agung, ya itu. Jadi ini syairnya Ustadz Agung. Ustadz Agung itu beliau nurunin itu apa ya? Nerusin kemampuan daripada guru beliau, yaitu Ustadz Zaim. Kalau misalnya kalian sering atau pernah hadir majelisnya Ustadz Agung, itu beliau sering menyebutkan guru-guru yang sangat terkesan dalam hidup beliau. Salah satunya pasti Syekh Husam nomor 1 kalau kalangan masyayikh. Kalau dari kalangan senior, yang paling berkesan dalam beliau itu adalah Ustadz Zaim, Zainuddin. Nah, Ustadz Zaim itu luar biasa ilmu arudnya. Sampai ilmu kitab Ar-Rafiyah itu yang dipakai di cabang, dulu di pusat pakai itu, pakai ilmu arud kita. Di cabang waktu baru-baru muncul belum ada ilmu arud, lalu ditukar gitu. Nah, kitab Ar-Rafiyah itu musonifnya Ustadz Zaim. Itu Ustadz Zainuddin yang yang punya kitab itu. Nah, Ustadz Agung belajar arud langsung sama Ustadz Zaim. Dan beliau akhirnya juga bisa banyak membuat syair-syair Ustadz Agung. Salah satunya apa dikatakan sini? Wa tartibul ulum. Ini kalau kita baca doang, ini udah kayak simbol-simbol doang. Karena diberikan simbol doang. Wa tartibul ulum bi hukmi taba'. Tartib ulum, tartib ilm secara hukum taba itu apa? Diawali dengan qaf. Bi qafin thumma dha'in thumma ha'in. Diawali dengan qaf. Kira-kira qaf mewakili ilmu apa? Ilmu mantik. Kan tartib ilmu secara taba, yang dimana yang depan gak akan dipahami kecuali pahami yang belakang gitu. Maka secara taba, secara tabiat, maka diawali biqafin, diawali dengan al-qaf, yaitu al-mantik gitu. Terus dilanjutkan dengan dha. Karena mantik itu adalah ilmu membuat dalil, maka ilmu selanjutnya secara taba yang harus dipahami setelah memahami dalil adalah ilmu yang membahas tentang bantah-bantahan dalil, yaitu ilmu munadharah. Makanya menggunakan ilmu munadharah seperti itu. Baru selanjutnya tsumma ha'in. Apa kira-kira yang mewakili ha? Yaitu ilmu nahwu. Gitu, tsumma ha'in. Setelah nahwu farra'in, yaitu ilmu sharaf. Gitu. Farra'in. Tsumma ghainin, yaitu ilmu balaghah. Itu tartibnya. Yaitu ilmu balaghah. Setelah balaghah tsumma dhadin. Atau tsumma dhadin, yaitu ilmu wada'. Nah, ini tartib ini beliau mengikuti tartib yang pernah disampaikan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi. Jadi ada salah satu masyayikh kita di Azhar itu namanya Syekh Mustafa Abdul Nabi. Beliau kitabnya udah lumayan banyak gitu. Kalau kalian tahu kitab Mu'nis Jalis, itu kitab Mu'nis Jalis syarah daripada Yaqut Nafis. Itu musonifnya Syekh Mustafa. Atau ada kitab namanya Audhul Ibarat. Itu Audhul Ibarat merupakan hasyiah terhadap maqulat Imam Suja'i. Itu musonifnya beliau. Juga beliau ada kitab hasyiah terhadap Adabul Bas wal Munadharah, kitabnya Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Itu juga dihasyiahi sama beliau. Juga ada setelahnya itu matla, hasyiah terhadap syarah matla. Matla itu adalah syarah Isazuji. Gitu. Itu juga kitabnya beliau. Yang terbaru ini beliau membuat syarah terhadap Minhajul Talibin. Itu Minhajul Talibin berapa jilid itu beliau buat. Itu luar biasa. Salah satu syekh muda yang sangat produktif. Itu sahabat Syekh Mulia Sabdur. Nah, ini beliau menggunakan sebagaimana disampaikan sama Syekh Mustafa bin Nabi di saat dulu majelis di dalam Yaqut Nafis sama beliau. Nah, beliau menyampaikan itu tartib itu. Tsumma dhadin, itu ilmu wada'. Walaupun tartib selanjutnya kalau misalnya mau memahami balaghah secara tafsir lagi itu harus paham wada'.
Gitu. Kalau mau memahami balaghah secara tafsir itu harus paham perputaran wada'. Wada' itu peletakan makna kepada lafaz seperti itu. Terus faqafin selanjutnya. Faqafin, qaf itu mewakili ilmu maqulat. Seperti awal tadi, tapi bedanya qaf di awal adalah mantik, qaf di kedua adalah maqulat. Kenapa? Karena ilmu maqulat itu merupakan salah satu muqaddimah atau salah satu madkhul untuk memahami ilmu kalam. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, thariqatul a'jam di dalam kalam itu nol dulu, yaitu pertama membahas tentang nazarnya, setelah itu membahas tentang umur ammah, perkara yang paling umum di dalam alam semesta ini apa, lalu setelah itu membahas makulat, baru masuk ke dalam ilahiyat. Goalnya apa? Agar kita mengatakan Tuhan saya tidak seperti yang sebelum-sebelumnya dipahami itu, sehingga kita nggak mengatakan Tuhan saya itu berfisik, Tuhan saya itu bertempat, Tuhan saya itu berwaktu, dan seterusnya. Oke, faqafin selanjutnya adalah ilmu Quran. Tsumma kafin. Kafin itu adalah ilmu kalam atau ilmu tauhid. Terus fata'id. Ta itu adalah ilmu mustalahat atau ilmu hadis. Tsumma ta'id. Fasadin. Sadin itu adalah ilmu usul fiqih. Sad. Ilmu usul fiqih. Tsumma ha ma'sinin fa'id. Terus ha setelahnya sin, terus setelahnya ta. Ha itu mewakili ilmu fiqih. Karena ilmu yang secara tartib taba secara ilmu usul fikih ada ilmu fikih. Nah, berbarengan dengan ilmu fikih kita mempelajari ilmu tafsir yang diwakili dengan huruf sin, juga mewakili ilmu hadis. Hadis yang dimaksud di sini adalah syarah hadis ya, bukan ilmu hadis musalahat, melainkan ilmu hadis di sini adalah syarah hadis sama tafsir. Berarti tafsirul Quran sama tafsirul hadis seperti itu. Baru dilengkapi dengan apa? Wa kamilha bi ilmil asfiya. Setelah itu dilengkapi dengan ilmu asfiya. Apa itu ilmu asfiya? Yaitu ilmu tasawuf. Gitu. Oke. Terus slide selanjutnya. Kalau Syekhuna, ini cuma syarahan dari itu aja tadi. Bisa dilihat urutan-urutannya seperti yang tadi. Langsung ke bawah. Wa amma ta'allumu ilmi tajwid wal qira'at wal musul wal musaad. Itu ilmu-ilmu lain yang dorong atau yang menyokong, yang membantu. Fa yata'allamuha talib mata qadara qabla ta'allumi tafsir. Kapanpun mau dipelajari silakan ilmu-ilmu penyokongnya itu, ilmu tajwid, ilmu qiraat dan seterusnya. Intinya sebelum tafsir. Kenapa sebelum tafsir? Karena di dalam tafsir itu kita akan membahas dari sisi tajwid, kita akan membahas dari sisi qiraat, kita akan membahas dari sisi mushaf dan seterusnya. Lanjut, mustawiyat dan talib. Agar kita mengetahui mustawiyat talib. Nah, kawan-kawan mustawiyat talib, kawan-kawan saat mempelajari itu al-mubham punyanya Imam Damanhuri. Beliau di awal-awal memberikan kata-kata ini. Wadu'a Syekhul Azhari al-Ashir, Syekh Azhar yang ke-10, yaitu Imam Abdul Mun'im ad-Damanhuri. Itu Imam Abdul Mun'im ad-Damanhuri, yaitu syarah ilmu mubham di dalam syarahnya itu. Beliau mengatakan dhabitul marahil ats-tsalath li talib. Ada 3 marahil. Yang pertama mubtadi, yang kedua mutawasid, yang terakhir adalah muntahi. Mubtadi, mutawasid, muntahi. Ini adalah 3 tingkatan dari seorang talib. Sehingga akhirnya mubtadi, mutawasid, muntahi itu adalah marahilnya talib, bukan marahilnya kita. Saya sering mentadbih itu. Mentadbih bahwa saya mubtadi, mutawasid, muntahi itu bukan sifat kita. Tawassut, ibtida dan intiha yang ada di dalam mubtadi, mutawasid dan muntahi itu bukan sifat kita, melainkan sifat talib. Karena dengan guru tertentu, kitab yang biasa disifati mubtadi bisa jadi muntahi. Misalnya dengan syekh tertentu, kita bisa melihat penjelasan jurumiyah yang bikin geleng-geleng dan seperti itu, yang bikin wah apaan ini, kok gini banget penjelasan gitu. Itu berarti dalam artian mubtadi, mutawasid, muntahi itu bukan sifat kita, melainkan sifat talib. Nah, beliau sampai mengatakan seperti itu. Itu adalah marhalahnya seorang talib. Yang pertama mubtadi. Siapa itu mubtadi? Man laysa lahu qudrah ala taswir masailil fanni alladhi yaqra'u. Belum memiliki gambaran akan keterkaitan suatu ilmu. Dia hanya baru mengetahui oh dalam mantik ada pembahasan tentang ilmu hadis, ada pembahasan tentang kuliah khamsah. Belum mengetahui itu aja. Tetapi belum mengetahui rangkaian. Taswir yang dimaksud di sini adalah rangkaian. Belum mengetahui kenapa harus kuliatul khams,
Kenapa harus kulli? Kenapa harus dan itu? Itu berarti mengetahui rangkaian. Apa kaitannya kepada yang lain? Apa dampaknya kepada yang lain nanti? Belum mengetahui itu berarti mubtadi. Berarti baru ditalkin saja, hanya sampai titik kamu mengetahui di ilmu ini ada pembahasan ini. Itu mubtadi. Terus kalau sampai titik mengetahui taswir itu adalah rangkaian, maka itu dinamakan sebagai mutawasid. Belum mengetahui dalil, belum berdalil sendiri maksudnya. Maka itu dikatakan sebagai mutawasid. Siapa itu mutawasid? Man lahu qudratun ala taswir masail duna iqamati daliliyah, tanpa berdalil. Karena kalau udah sampai berdalil, saya mengatakan bahwasanya ini ada 5 karena gini dalilnya. Udah jelas semua dalil yang dipaparkan. Maka itu adalah muntahi. Seperti itu. Wal muntahi man lahu qudratun ala taswiril masail wa ala iqamati daliliyah. Lanjut. Anwa'ul kutub. Kita melihat kitab-kitab. Nah, kitab nanti sebenarnya ada 2. Ada kitab yang dipakai di daras, ada kitab yang tidak dipakai. Nah, itu hasilnya akli itu. Awal kutub yang tamadaha ulama li tafhimit talabah, yang dipakai oleh ulama untuk memahamkan talib. Itu berarti biasa dinamakan sebagai kutub daras atau kutub ilmiah. Wa tadriji fi ta'allum, berarti tadarus mereka, step-step mereka, langkah-langkah mereka dalam belajar. Utusan mahadil kutub bi kutubid daras atau kutub ta'limiyah. Selain kutub ini, maka dikatakan sebagai kutub mutola'ah bahasa lainnya. Atau bisa yang kedua adalah marisa kadzalik. Tujuannya bukan untuk memahamkan talib. Apa ulama maka hadza nau la yukhriju an kaunihi nafi'an li bina'il ilm. Karena bertujuan juga untuk menyokong bangunan ilmu yang udah dibuat. Ayyanuha lil mutala'ah. Akhirnya para ulama membuat kutub ini di dalam kutub mutala'ah, dinamakan sebagai kitab mutala'ah. Lanjut qiraah. Wa amal qiraah. Qiraah itu nanti ada 3 macamnya. Qiraah. Yang pertama qira'atu ta'allum. Nah, qira'atu ta'allum itu berarti seorang murid belajar sama guru, itu dinamakan sebagai qira'atu ta'allum. Maka al-qur'an min ta'sisal ilm. Tujuannya untuk membangun, bahasa gitu ya, membangun fondasi ilmu. Wala yakunu hadha an-naw' illa idda ta'allum 'ala al-mu'allim. Karena qira'ah yang seperti ini harus berguru. Wajib berguru. Karena kalau tidak berguru maka bukan malah membangun, malah membuat acak-acakan nanti. Baru selanjutnya ada dikatakan sebagai qiraatul mutola'ah. Qiraatul mutola'ah itu tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan bangunan ilmu yang udah dibangun di dalam qiraatul ta'allum. Berarti kita udah belajar nahwu shorof, lalu selanjutnya kita menambah bacaan mutola'ah. Berarti untuk meningkatkan bangunan nahwu shorof yang udah kita pelajari depan guru. Qiraatul mutola'ah wa ya maka al-qurdu minha raf'a mabniyil ilm atau mabnal ilm. Yang selanjutnya adalah qira'atut tafqih. Qira'atut tafqih itu lebih memperluas lagi. Biasanya itu untuk mendatangkan dari berbagai argumen yang berbeda. Tujuan biasa dinamakan juga qira'ah awwaliyah. Maka al-qur'an minha mujarrad ma'rifati ala ayyi wajhin. Gitu, dari sisi apapun. Li ajli fathil afaq, untuk meningkatkan lagi level keilmuan. Lanjut. Seterus jenis-jenis kitab ada 3. Ini hal yang masyhur ya, matan, syarah, sama hasyiah. Matan itu apa? Yang tujuannya itu mawudhi al-dzikri usuli fannin. Tujuannya untuk menyebutkan inti daripada fan itu. Min fununin khaliyatan minal istitrat, tanpa memasang istitrat, tanpa memasang khilaf, tanpa memasang tafsir, tanpa memasang syawahid dan seterusnya. Bahkan terkadang nggak masang amsilah. Contoh aja nggak dipasang di dalam matan. Illa inda darurah, kecuali kalau darurat banget, dibutuhkan banget ada contoh, dibutuhkan banget ada tafsir, dibutuhkan banget ada syawahid, baru dipasang. Selanjutnya ada syarah. Syarah itu apa? Yang menjelaskan apa? Yang menjelaskan matan. Wa huwa ma wada'a li tawdihi ma qamadu minal mutun. Gitu. Minal mutun wa tafsili ma ajmal minhu. Walaupun sejatinya syarah itu tidak melulu menjelaskan sesuatu yang wamid dari matan. Karena bisa jadi syarah itu, ini biasa ada kata-kata wajibannya di dalam syarah, dan sebagaimana dalam hasyiah. Karena syarah itu terkadang juga menjelaskan sesuatu yang wamid di dalam syarah. Bisa kebayang ya, syarahnya syarah, tidak disebut hasyiah. Karena dia sedang menjelaskan sesuatu yang wamid di dalam syarah. Gitu, sehingga akhirnya dia masih disebut sebagai syarah juga. Nanti kawan-kawan saat belajar usul fikih itu ada kitab Waraqat, salah satu syarah terbaiknya adalah syarah Imam Mahalli. Syarah Imam Mahalli itu punya syarah lagi, bukan hasyiah loh yang saya maksud, tapi syarah, yaitu syarah kabir namanya, punya Imam Abdul Qasim Al-Ibadi. Itu dikatakan sebagai syarah kabir daripada syarahnya Imam Mahalli. Tidak disebut hasyiah.
Beda dengan hasyiah nafahat misalnya. Ada hasyiah nafahat itu memang hasyiah terhadap syarahnya Imam Mahali gitu. Karena beda koridor penjelasannya. Karena itu adalah dua metode penulisan yang berbeda antara syarah sama hasyiah. Baru dalam hasyiah, maka hasyiah dikatakan mawad'a li hilli ma yastaghliqu min asy-syurh ghaliban. Kalian tahu hasyiah Bajuri atas sulam? Tahu? Itu kan dia ngejelasin matan. Paham nggak maksudnya? Dia ngejelasin matan sulam, gitu. Tetapi nggak disebut syarah kan? Enggak. Melainkan disebut hasyiatul Bajuri ala matni sulam. Berarti kita jangan langsung memahami bahwasanya, oh kalau ngejelasin matan syarah, enggak. Lihat dulu metode penulisannya gimana. Kalau metode penulisannya itu untuk menjelaskan yang ghamid di dalam lafaz itu dinamakan syarah. Tapi kalau metode penulisannya untuk memperluas kesana kesini menjelaskan dari berbagai aspek, maka itu dinamakan hasyiah. Jadi hasyiah itu terkadang bisa masuk ke dalam syarah, dan itu ghalibnya, itu seringnya. Terkadang bisa auto langsung masuk ke dalam matan. Seperti halnya hasyiah Imam Bajuri terhadap matan sulam, atau hasyiah Imam Bajuri terhadap matan Jawharatul Tauhid. Hasyiah apa namanya itu? Hasyiah ada murid-muridnya itu Tuhfatul Murid gitu. Tuhfatul Murid itu hasyiah terhadap Jawharatul Tauhid. Hasyiah padahal ngejelasin matan Jawharatul Tauhid. Itu nggak disebutkan dengan syarah. Agar kita memahami bahwasanya itu tadi syarah dan hasyiah itu adalah dua metodologi penulisan yang berbeda. Oke, lanjut. Fil malakah. Malakah bab terakhir. Nah, ini baru terakhir nih. Terakhir bukan di slide. Malakah bab terakhir. Karena setelah malakah nggak ada bab, yang ada khotimah. Masih ada dong. Fil malakah ini kita hanya ngejelasin tentang malakah. Malakah kemampuan ya. Kemampuan yang didapat. Berarti kayak tadi saya sebutkan. Saat orang ada mau idrok lalu menjadi idrok. Nah, idroknya ini bagaimana spesifikasi dari idroknya ini? Apakah bertahan cepat, ataukah bisa 2 hari, ataukah bisa bertahun-tahun gak hilang-hilang lagi? Seperti ini berarti ada 3. 3 itu berarti imam bertahan cepat gara-gara baru belajar, imam 1 hari ya gara-gara memang sampai sebatas itu, imam bertahun-tahun gak hilang lagi. Nah, oke. Apa itu malakah? Kaifiyah rasikhah, yaitu kemampuan yang mengakar di dalam zihin seseorang. Fin nafsi, nafsi yang dimaksud di sini adalah fi al-zihan, di dalam akal seseorang. Yasduru biha 'anil nafsi naw'un minal athar al-ikhtiyariyah. Yang dimana gara-gara malakah itu kita bisa mengeluarkan apa-apa yang di dalam akal ikhtiar. Ikhtiar itu maksudnya apa? Kita kapanpun mengeluarin bisa. Itu yang dinamakan dengan malakah, gitu. Bisuhulatin min ghairi ruwiyah, dengan secara mudah tanpa ada kesukaran sama sekali, tanpa kesulitan. Wa yuqalu laha qabla rusukh. Adapun kalau misalnya tadi paham terus keluar pintu mampus hilang, masuk daras pagi-pagi keluar pintu aspus hilang, itu kan berarti cepat banget nih hilangnya itu. Nah, itu dinamakan sebagai hal. Dia tahu juga tadinya tetapi langsung hilang, itu dinamakan sebagai hal. Tetapi kalau tahu dan tahan lama itu dinamakan sebagai malakah. Nah, tahan lamanya ini imam sehari, imam seminggu, imam sampai bertahun-tahun dan gak hilang-hilang lagi, saking sudah mengakar. Oke, anwa'ul malakah ada banyak, tetapi setidaknya ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah malakah istihsal. Malakah istihsal yang di awal-awal banget tuh, yang baru belajar terus langsung bisa tiba-tiba hilang. Apa itu malakah istihsal? Yaitu kaifiyah rasul fi nafsi tasta'iddu atau tusta'addu biha isti'dadan qariban, yang dimana dalam tempo yang pendek bisa kita itu mengetahui sesuatu, langsung memunculkan apa yang baru dipelajari. Liqabuli malakatil istikhraj. Malakah istikhraj itu adalah level setelahnya yang bisa tahan sampai beberapa hari misalnya pengetahuan itu. Wa yasduru minha atharu mula'amatin, berarti bisa muncul apa-apa yang kita pahami tadi. Mulama limartabati isti'adad istikhraj, berarti makin itu diulang-ulang, makin kita memahami ini sampai berhari-hari. Makin diulang terus, bertahun-tahun gak hilang lagi. Makanya para pakar, para ulama itu gak perlu ditanyakan lagi tasrif lughawi, tasrif istilahinya kepada mereka. Para pakar yang udah tinggi-tinggi banget itu karena udah malakah banget mereka itu, udah tinggal diceplos-ceploskan aja udah keluar. Kenapa itu bisa terjadi? Karena pengulangan terus-menerus. Oke. Watasulu hadil malakah. Malakah ini bisa didapat dengan cara apa? Bi'at di awal ilil ulum. Ya, maksudnya belajar gitu. Di awal kali belajar maka bisa mendapatkan malakah ini.
wa mabadiyal awaliyah an afwahir rijal. Afwahir rijal itu maksudnya apa? Dari guru. Belajar dari guru bisa mendapatkan malakah ini. Tetapi untuk menentukan lama atau tidaknya tergantung ulangnya kita. Maka selanjutnya, level selanjutnya adalah malakah istikhraj. Apa? Malakah yang dari itu kita bisa mengeluarkan apa yang ada di balik suatu nas. An-nafs tastakhriju an-nafsu al-ma'aniyah min al-ibarat al-waridah. Orang kalau misalnya udah paham ilmu terus bisa mengkomparasikan, maka dia bisa ngeliat, oh nas ini maksudnya ini. Padahal belum lihat syarahnya loh. Tapi bisa selaras nanti dengan apa yang akan disampaikan. Itu malakah. Karena kenapa? Karena bisa memahami sesuatu itu dikatakan sebagai istikhraj. Karena dia sudah bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang ada di dalam nas. Bisuhulatin min ghairi tajasyumir ruhiyah. Tanpa adanya kesulitan-kesukaran. Malakah ini bisa didapat dengan cara apa? Bi'itqanil usul minal ulum al-aliyah. Orang kalau bagus banget nahunya, sorofnya, mantiknya, balaghahnya, saat melihat nas-nas di dalam itu bisa keren. Oh ini pasti nanti akan ngejelasin hal ini. Oh ini maksudnya gini. Oh ini maksudnya gini. Kenapa? Karena dia benar-benar memiliki tamasuk yang kuat terhadap ilmu alatnya. Lanjut, malakah yang paling tertinggi. Ini malakah yang dimiliki oleh para ulama, yaitu malakatul istihdzar. Istihdzar itu yang kapan aja ditanya langsung terus langsung bisa keluar kayak langsung bisa istihdzar ya, bahasa kita biasanya itu istihdzar. Apa itu malakah? Malakatun biha ay bisababil hadhil malakah tastahdiru an-nafsu al-ma'aniya wal uluma al-ghaibata anha mata sya'at. Kapanpun dia mau, langsung aja dikeluarkan. Apa masalah? Kamu mau nanya apa? Makanya para ulama itu di saat sudah selesai marhalah tahsilnya, selesai marhalah wasailnya, ilmu wasailnya, maka tinggal mana Al-Quran dan Sunnah sini, langsung dikeluarkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu wasailnya sudah begitu malakah. Berarti Al-Quran dan Sunnah itu setelah level yang udah OP banget itu, baru kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Lanjut. Suhulah lagi. Udah mata syarat, suhulah lagi. Udah kapanpun dia mau, gampang lagi. Gitu tuh para ulama. Min ghairi takallufi ruwiyatin jadidatin. Tanpa butuhnya bercapek-capek lagi, tanpa butuhnya kesusahan lagi. Wa tajassumi muraja'ati ila hamdiha min al-kutub war rijal. Tanpa butuh lihat kitab lagi, tanpa butuh nanya orang lagi. Udah memang benar-benar istihdzar. Malakah ini bisa didapat dengan cara apa? Dengan cara apa? Bitakrori akhdil ma'ani. Terus diulang, akhirnya udah terulang dengan sendiri. Wal ulum ma'khudiyah hatta tatamakkana wa tatakarrara fi dhihni, sampai dia udah mengakar banget di akal. Oke, baru khotimah. Ini terakhir banget nih. Setelah ini langsung terima kasih. Ini saya jelasin kaidah secara singkat aja ya. Gak seperti versinya Ustaz Agung yang satu kaidah setengah jam. Ini kaidah diambil dari berbagai kitab. Yang pertama, kaidah ini kaidah dalam menuntut ilmu ya. Dalam menuntut ilmu sehingga akhirnya kita enggak sama sekali memahami oh ilmu gini. Kalau kita paham kaidahnya, setidaknya kita paham rambu-rambu yang ada di dalam ilmu itu. Yang pertama apa? Pertama, ilmu kullu ilmin kullan wa juz'an lahu huququn. Ilmu baik menyeluruh atau sebagian-sebagiannya atau sepot-sepotnya atau bab-babnya atau subbabnya atau per fasalnya per apa, itu yang dinamakan kullan wa juz'an. Ilmu itu punya hak. Gitu. Punya hak itu maksudnya apa? Untuk diuji lagi keabsahannya. Seperti itu. Wa bi ma'rifatiha. Saat kita mengetahui hak-haknya itu, yu'raful kalam al-kamil. Sehingga saat kita, makanya kan kita sering mendengar istilah ini penjelasannya sudah sesuai dengan haknya matan, atau penjelasannya sudah sesuai dengan haknya syarat. Dalam artian apa? Karena ilmu itu baik menyeluruh atau sebagian-sebagian saja, itu punya hak semua. Sehingga haknya itu apabila minimal kita mengetahui hak dari ilmu itu kullan au juz'an, maka yu'raful kalam al-kamil. Maka kita bisa mengetahui secara utuh ilmu itu, secara sempurna daripada kalam di dalam ilmu itu. Fihi minan naqis. Lanjut. Kaidah yang kedua. Nah, ini kaidah yang disebut di sambutan pada tingkat 1 Al-ulum mustalahat. Ilmu itu adalah kumpulan daripada mustalahat yang di awal tadi sudah saya jelaskan secara singkat juga.
Apa itu? Ai masailu tu'abbaru anha bi mustalahatin hiya lughatu ta'ifah. Apa maksud lughatu ta'ifah? Ahlun nahwu punya bahasa sendiri untuk mengatakan fa'il. Ahlus sorof punya bahasa sendiri untuk mengatakan fa'il. Ahlul aqidah punya bahasa sendiri untuk mengatakan fa'il. Sebagaimana ahlun nahwu punya bahasa sendiri untuk mengatakan hal, jamaknya ahwal. Ahlul aqidah juga punya bahasa sendiri untuk mengatakan hal, jamaknya ahwal. Ahlus sufi juga punya bahasa sendiri untuk mengatakan hal. Itu yang dinamakan dengan lughatut thaifah, bahasa thaifah tertentu. Fafhamil mustalahat tafhamil ulum. Kalau kamu paham mustalahat, maka kamu bisa paham ilmu. Faedah selanjutnya, kullu man yaqra'u kitaban yajibu 'alaihi fahmu lughatil kitab. Semua orang yang membaca kitab wajib mengetahui, wajib memahami bahasa kitab itu. Nah, karena kitab-kitab kita berbahasa Arab, ya wajib kita paham bahasa Arab. Wa kutubul ulama aktsaruha bil lughah arabiyyah, sehingga wajib kita memahami nahwu shorof. Wajib, itu adalah perkara yang wajib banget. Lianna lughatul wahyaini. Apa maksud lughatul wahyaini? Yaitu lughatul Quran wa sunnah. Bahasa dua wahyu. Selanjutnya, kullu man yaqra qira'atan. Kullu man yaqra qira'atan talabal haq. Setiap orang yang membaca bacaan yang dimana dari bacaan itu menuntut untuk mendatangkan sesuatu yang hak. Hak itu apa? Hak itu adalah mutabaqatun nisbah lil waqi'. Misalnya saya mengatakan sekarang Ustadz Farhan sedang duduk, berarti ada nisbah nih antara Farhan maudhu dan sedang duduk, yaitu mahmul, ada nisbah. Apakah nisbahnya sesuai dengan realita yang ada? Iya, itu berarti dinamakan sebagai hak. Kenapa? Karena saya menyampaikan perkataan, yang perkataan saya ada nisbah, yang nisbahnya sesuai dengan realita, itu namanya hak. Tapi kalau saya sekarang mengatakan Ustadz Farhan sedang berdiri sekarang, itu misalnya, maka itu dinamakan sebagai kadhib atau ghairul haq. Kenapa? Karena dia menyampaikan perkataan yang ada nisbah, yang nisbahnya ghairu mutabaqah lil waqi'. Maka bagi siapapun yang membaca tentang sesuatu yang menuntut adanya hak, maka yajibu alaihi fahmu kaifiyati talabil haq. Wajib bagi dia untuk memahami bagaimana caranya untuk mendapatkan hak itu. Itu untuk mendapatkan hak. Hak itu maksudnya apa yang tadi? Mutabaqatun nisbah lil waqi'. Nah, ilmu yang membahas tentang itu adalah ilmu mantiq dan adabul bahsi wal munadharah. Membahas tentang dalil, untuk menyelaraskan antara perkataan dengan pernyataan. Maksudnya antara perkataan dia dengan kenyataannya itu apa? Menyelaraskan. Kaidah selanjutnya, kullu ilmin lahu mabadi tasawwuriyah wa tasdiqiyah tatawaqqafu fahmu ala fahmiyah. Semua ilmu itu punya madkhol, gitu aja deh. Semua ilmu itu punya madkhol, punya mabadi. Dalam artian kamu mau mengetahui ini, kamu nggak tahu ini, kamu tahu ini. Nah, ini. Berarti ininya ini dikatakan sebagai mabadi tasawwuriyah. Misalnya gini, kayak tadi contoh di awal saat ada maba menanyakan, saya mau ke akhir, gimana caranya? Kamu tahu mahathah? Nah, itu dikatakan sebagai mabadi. Paham nggak? Tetapi mabadinya berbentuk tasawur, maka dikatakan sebagai mabadi tasawuriyah. Atau kamu tahu ini dan seterusnya gitu. Berarti semua ilmu itu punya madkhol, punya muqaddimah. Sehingga untuk mengetahui ilmu intinya wajib mengetahui madkholnya. Yang dimana kita tidak akan mengetahui ilmu inti kecuali memahami madkholnya. Ini. Fayajibu fahmuha awwalan atau fahmuhuma awwalan. Wajib mengetahui mabadinya dahulu. Terus al-hukmu 'ala syai'in far'un an tasawwurihi. Hukum sesuatu fara' daripada tasawurnya. Dalam artian apa? Kita kalau mau menghukumkan ke sesuatu maka harus selesai dulu tasawurnya. Misal ada maba, kawan-kawan tingkat 1 atau kawan-kawan angkatan 5 cabang gitu. Nggak tahu izin yang mana, nggak tahu izin yang mana nih. Terus tiba-tiba mereka mengatakan izin itu yang paling ganteng. Yang lain terima nggak? Itu kita kira rohak gitu ya. Kayak izin yang paling ganteng. Terus yang enggak, anak kawan-kawan tingkat 1 sama angkatan 5 mengatakan iya benar, padahal mereka nggak tahu.
Berarti dikatakan mereka itu salah menghukumi. Kenapa? Karena kalau mereka mau mengiyakan bahwasannya izin ganteng, maka mereka harus selesai dulu tasawur mereka akan si izin. Jelas ya maksudnya? Itu. Begitu juga di dalam ilmu. Di dalam ilmu juga seperti itu. Al-hukmu 'ala syai'in far'un tasawwur. Fatahaqqaq fit tasawwur al-murad. Maka tahaqqaqkan, maka kelarkan semua tasawur yang ada. Selanjutnya, laisa syuru' ala darajah wahidah. Sebagian juga Asia ini hal masyhur. Syarah itu bukan di dalam satu level yang sama. Kalian nanti akan merasakan beda banget level syarah sulam. Padahal sama-sama matan sulam. Level antara syarah Idhul Mubham, syarah Kuwaisni, ada lagi syarah Jundi, ada lagi syarah, terus ada salah satu level terberatnya tadi itu syarahnya Imam Malawi. Atau ada syarahnya Imam Said Al-Qudurah, seperti itu level-level berat. Padahal masih sama-sama syarahnya sulam, matanya sama, tapi syarahnya beda-beda. Nah, itu kita pahami bahwasanya beda-beda syarah itu tidak berada di satu level. Itu mereka berada di level yang berbeda-beda. Begitu juga hasiah. Hasiah itu juga nanti akan berada di level yang berbeda-beda. Terakhir banget, di antara yang terakhir dari kata-kata terakhir yang saya bilang tadi, apa ini? Al-ulama fi kutubihim la ya'budun. La ya'budun itu maksudnya apa? Mereka jangankan satu kalimat bahasa Arab ya. Jangankan satu kalimat, jangankan satu jumlah, satu huruf aja di kitab mereka itu tidak pernah ada yang abad. Makanya kita nanti kalau ngebaca syarah atau hasiahnya dikatakan, kenapa beliau menggunakan waw di sini, tidak menggunakan fa? Itu dalam artian apa? Satu huruf aja nggak ada yang abas di dalam kitabnya. Apalagi satu kalimat, apalagi satu jumlah, apalagi satu bab. Maka jangan kita merasa mengatakan, oh ini bab hanya tambahan aja. Bilang aja nggak paham gitu ya. Gitu nggak boleh dikatakan, oh ini cuma tambahan aja. Oh ini cuma enggak. Makanya dikatakan ulama tidak pernah abas dalam kitab-kitab mereka. Oke, slide selanjutnya. Memang benar-benar perjalanan panjang ya. Oke, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih kepada Ustaz Muhayyad Siddiq yang telah menyampaikan seminar Al-Qur'annya yang Masya Allah ini isinya wagyu rasanya, lebih dari wagyu ya. Halimah atau Anam nih? Gimana? Halimah atau Anam? Anam. Anam juga boleh Ustaz. Siapa sih? Gimana kawan-kawan, capek nggak? Nggak kan? Nggak capek? Ya habis tidur soalnya. Capek nggak? Soalnya di dada banyak yang tidur, jadi kalau rasa kayak tidur gitu. Nah, sekarang waktunya pertanyaan sesi tanya jawab. Kita akan memberikan 3 pertanyaan, 1 untuk angkatan 10 pusat, 1 untuk 11 pusat, 1 untuk 5 cabang. Jadi itu terserah, mau itu banin atau banat, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Suci mau nanya, Suci? Boleh. Gimana pertanyaannya? Jadi mau dikumpulkan satu-satu persatu dulu? Atau langsung jawab? Langsung jawab aja. Oke, pertanyaan pertama dari Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya cuma mau minta penjelasan yang bagian takdim bitoba, terus habis itu bedanya sama takdim birut bahasa.
Ya, tepuk tangan untuk saudara Suci. Belum dijawab, udah tepuk tangan. Apresiasi. Oh siap. Apresiasi ya. Suci hati ya jawabannya ya? Bukan. Suci hati. Doni. Apa? Doni. Doni. Oh suci hati Doni. Yogi. Ngejelasin tentang takodum, simpelnya gini, takodum di toba itu, saya sering memberikan analogi. Toba itu berarti misalnya A itu dikedepankan daripada B, dikarenakan B itu ada karena A. Kayak gitu, jelas gak maksudnya? Berarti A itu yang membuat B ada di toba. Berarti B nggak akan ada kecuali ada A dulu. Seperti halnya saat kita mau memahami kitab berbahasa Arab, berarti kita wajib belajar nausorof dulu sebelum kita belajar kitab berbahasa Arabnya. Jelas ya Mas ya? Makanya terkadang terjadi daur nih kalau kita mempelajari kitab nausorof berbahasa Arab. Jelas gak nih? Karena belajar nausorof agar paham bahasa Arab dia bisa nausorof, kan daur ini putar. Nah makanya akhirnya jalannya dijelaskan dengan bahasa Indonesia kayak gitu. Itu dikatakan tabak itu tabiat. Seperti kalau contoh-contoh yang masyhur itu seperti katakan dumilkul alal juz. Karena juz itu ada kembali katakan dumil juz alal kul. Karena kul itu adalah satu kesatuan yang ada setelah adanya ajzanya. Jelas ya maksudnya? Itu dinamakan dengan taqaddum bit tabak. Seperti ilmu-ilmu tadi saat tartibnya kita lihat si ilmu B itu nggak akan dipahami kecuali harus paham ilmu A. Tetapi ilmu A untuk pahamnya nggak butuh B. Seperti itu berarti dikedepankan yang A dulu baru yang B, itu dikatakan sebagai taqaddum bit tabak. Jelas? Baru setelahnya ada taqaddum bi rutbah. Rutbah itu bisa kita artikan secara bahasa kita itu kedudukan. Gitu. Karena kedudukan ini lebih tinggi maka akhirnya ini dikedepankan. Maka sering dicontohkan rutbah itu misalnya ada seorang anak dia itu presiden, bapaknya bukan presiden, presiden kayaknya agak sensitif nih. Ada seorang anak bos, seperti itu ya. Ada seorang anak bos, bapaknya ini biasa-biasa aja kayak itu. Akhirnya di saat beberapa keadaan anaknya dikedepankan daripada bapaknya. Itu dikedepankan karena rutbah si anak lebih tinggi daripada bapaknya. Jelas ya? Itu dikatakan sebagai taqaddum bit rutbah. Tapi nanti di keadaan yang lain bapaknya dikedepankan. Karena kenapa? Karena bapaknya lebih tua umurnya. Berarti itu taqaddum bis zaman. Seperti itu. Oke, itu tadi tentang taqaddum rutbah dan ditolak. Bagaimana Ustazah Susi dapat dipahami? Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi dari angkatan 11 ini? Oke, boleh, silakan. Bikin, silakan dioper tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang tadi itu namanya siapa dulu? nama Ana Royan Abdul Badawi, angkatan 11 pusat. Rumah mana? Anak Sultan. Oh siap, anak Sultan. Sultan Andara atau Sultan mana? Lanjut. Itu kan untuk tingkatan tolib itu kan tadi ada mutawasid sama muntahid. Nah, sedangkan itu kan untuk Ustadz bilang itu sebagai tingkatan tolib bukan tingkatan kita. Tapi tadi di akhir Anda sedikit notice perkataan Ustadz itu syarah itu levelnya juga berbeda-beda. Tadi yang syarah sulam itu levelnya berbeda-beda, nggak bisa disamakan. Nah itu gimana Ustaz? Kita menyesuaikan level kita dengan kitab-kitab tersebut. Oke. Yang oke siap. Sama kita kalau boleh kita PPT-nya soalnya dari tadi moto-moto nggak jelas soalnya harganya gurih. Oh siap. Nanti saya kirim. Oke.
Saya kirim ininya. Ada yang versi PDF-nya kok. Kalau tadi kan ada terbang burung-burung, gitu kan. Yang penting kan kalian isinya kan. Masih ada PDF. Nanti saya kirim. Siap. Oke, langsung saya jawab ya. Tadi saya sedikit notis dan saya memang mentanbikan bahwasanya marhalah muqtadi, mutawasi dan mutahi itu adalah levelnya thalib, bukan kita. Lalu sejati itu tadi ada lanjutan penjelasan itu. Lantas kenapa di banyak keadaan kita selalu mengikatkan kitab-kitab tertentu dengan level tertentu? Seperti misalnya jurumiyah ini untuk muqtadi, qadrun nada ini untuk mutawasid, alfiyah atau al-kafiyah ini untuk mutahi. Kenapa? Karena itu bukan karena level kitab itu muqtadi, mutawasid, mutahi, bukan. Tetapi karena notabene-nya kitab-kitab itu dihitobi. Hitab itu maksudnya apa? Mukhotob dari kitab-kitab itu adalah orang yang sedang di level itu, notabene-nya. Nah, mukhotob itu bisa diubah sama muallimnya. Jelas gak? Jadi kita kalau misalnya belajar alfiyah hanya sebatas ada pembahasan A, B, C, D, gitu aja, itu nggak lepas daripada level muqtadi. Kalau misalnya kita membahas dari titik kenapa ini muncul, kenapa ini dalilnya dan seterusnya, jurumiyah sekalipun itu udah bisa menjadi level muntahi. Jelas ya, Mas ya. Maka tadi diberi topik, yaitu muqtadi adalah orang yang tidak memiliki taswir terhadap masail, sedangkan mutawasid orang yang memiliki taswir tapi belum bisa berdalil. Muntahi orang yang memiliki taswir dan bisa berdalil. Berarti sekalipun dia mengajarkan jurumiyah misalnya atau sulamun norok, tapi udah sampai titik mengajarkan sampai titik dalilnya kenapa ini muncul, itu udah di dalam level muntahi. Gitu. Oke, itu tadi. Sehingga kenapa beberapa kitab itu kok diikatkan kepada level-level tertentu? Karena notabene itu maksudnya ghaliban gitu ya. Karena ghalibannya atau notabene-nya kitab-kitab itu mukhotobnya memang untuk orang-orang di level itu. Kalau ghaliban nggak melulu, karena itu bisa diubah sama muallimnya. Oke, seperti itu. Sehingga akhirnya kita mendapati tadi syarah itu nanti beda level, yaitu beda level dalam artian apa? Beda mukhotob. Itu beda mukhotob yang diperhitungkan sama dia. Oke, terakhir. Ya, dan terakhir. Ini perwakilannya cabang ya. Ya. Udah dipegang ya. Udah langsung ngehagas. Mana mik tadi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Noval Akmal Ustaz dari cabang Tekan 5. Pengen tanya, mungkin hampir sama Ustaz. Seperti antum dari Ustaz saya lupa. Ustaz Rian. Ustaz Rian. Tentang perkitaban. Yang mana tadi kita lihat contoh yang dicontohkan oleh Ustaz, ada kitab jurumiyah yang dijelaskan secara muntahi. Nah, apakah ada sebaliknya? Semisal kitab yang mungkin berat tapi dijelaskan untuk muqtadi semisal Syarah Ibnu Aqil, tapi karena kita sebagai muqtadi, thalib yang muqtadi, pengen kita mendapatkan wawasan atau maklumat dari kitab Ibnu Aqil, jadi dijelaskan secara ringkas. Nah, kayak gitu apakah termasuk zolim Ustaz kayak gitu? Itu. Jadi larinya ke situ ya. Zolim juga ya. Tidak menempatkan misalnya ada pembahasan yang mungkin ini belum bisa dicakup oleh muqtadi, didapat muqtadi akhirnya ditinggal gitu, dipangkas kayak gitu. Nah, itu. Terus yang kedua, ketika kita ada dua pilihan belajar mengkaji sebuah kitab secara lafaz, dan satu pilihannya adalah mengkaji kitab itu secara detail, kita lebih mengutamakan mana Ustaz? Maksudnya secara lafaz kita akan semisal lafaz baru kita naik lagi ke tingkatan secara detail, ataukah kita memaksa langsung secara detail dengan mengikut sertakan lafaz kita gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaan pertama sama kan? Moderatornya harusnya harus makan gaji moderatornya. Bahasa langsung. Kayaknya beliau yang perlu ditanyakan gitu.
Berarti kan malah kena. Yang pertama, tadi sebenarnya tentang saat kita menjelaskan sesuatu yang belum pada waktunya, itu beberapa pembahasan. Itu sebenarnya kita harus memiliki banyak sudut pandang, gitu. Itu dalam rangka untuk kita tetap objektif atau tetap bijak, bahasanya tetap bijak untuk menyikapi yang terjadi di depan kita. Ya paling dekat kuliah kita lah, itu aja dah paling dekat tuh. Ya, yang terjadi di depan kita, kuliah kita. Di situ disuguhkan ilmu mantik, tahdid kepada orang yang belum pernah belajar mantik sama sekali. Disuguhkan usul fikih, nihayatus sul. Saya sampai geleng-geleng gitu, nihayatus sul. Sampai yang cerita Ustaz Yusuf kemarin, gara-gara satu masail berhari-hari nggak ketemu karena berkah silaturahmi, ya. Dan kami jadi tahu. Oke, seperti itu. Nah, di satu sisi kita memang mengatakan bahwasanya secara tertib itu dia masuk di dalam keumuman wa usyai'in li ghairi makanihi. Gitu. Itu kita masih zalim juga pada diri kita, gitu. Tapi saat kita mengetahui itu, salah satu sikap kita adalah bukan menelan itu secara bulan-bulan. Menelan itu secara bulan-bulan dalam artian apa? Kalau misal kayak tadi kampus atau pihak apapun gitu ya, kalau ada pihak atau instansi gitu aja, instansi memberikan kurikulum sedemikian rupa, itu berarti sedang memberikan arahan kepada kita agar kita tuh sadar diri, bukan malah memahami sebaliknya. Misal kayak ini, saya sering banget memberikan contoh ini di dalam tahdid misalnya. Di dalam tahdid itu yang dari tahun ke tahun, baik tingkat 1 atau tingkat 2 yang malghi, itu adalah pembahasan yang pertama. Kalau di dalam tasawurat itu pembahasan tentang nisbah baina kuliah ini, itu malghi selalu itu. Yang di tahun kedua yaitu di dalam tasdiqonya pembahasan tentang muwajahat, itu selalu malghi, baik muwajahat di dalam qadiyah atau muwajahat di dalam akes atau muwajahat di dalam tanaqud, itu malghi seperti itu. Nah, saya sering memberikan itu padahal pembahasan inti di dalam mantik itu. Tetapi kenapa dimalghi? Nah, itu jangan kita memahami sebaliknya. Pihak kampus, kita pahami secara sudut pandang yang berbeda. Pihak kampus saat memalghi itu sedang mengatakan bahwasanya ini pembahasan berat, nggak cukup kamu pelajari di kampus, cari di luar sana. Atau dalam artian ini pembahasan berat yang dimana kalian harus sudah paham. Itu harus kita pahami itu. Bukan malah kita memahami, oh malghi, oh berarti nggak perlu dipelajari. Itu adalah pemahaman yang salah besar. Seperti itu. Begitu juga di dalam syariah. Di dalam syariah nggak ada mantik, tetapi mereka mempelajari akidahnya itu qaulus sadid. Mereka mempelajari usul fikihnya itu nihayatus sul, minhajul usul. Itu adalah tahapan selanjutnya setelah ilmu akidah. Jangan memahami bahwasanya oh dalam syariah nggak ada mantik, berarti nggak wajib belajar mantik anak-anak syariah. Itu salah banget itu, memahami hal seperti itu. Justru kita pahami bahwasanya penggagas kurikulum di dalam kuliah kita atau instansi itu sedang mengatakan orang-orang yang mau masuk jurusan syariah itu adalah orang-orang yang udah selesai mantiknya. Kayak itu, sehingga jangan mengatakan kok nggak ada mantik, ya iya udah nggak perlu dipertanyakan lagi. Itu sering saya berikan analogi gini. Misal kita itu diberikan keadaan akan dilepas di tengah laut yang ombaknya gede banget. Kira-kira kita masih menanyakan nggak? Wajib bisa berenang nggak sih? Itu kan pertanyaan yang konyol banget itu. Udah tahu mau dilepas di tengah laut, ombaknya gede, tiba-tiba Pak Ketua saya mau nanya gitu. Ini kira-kira perjalanan kita wajib bisa berenang nggak? Itu kan konyol banget. Sebagaimana orang-orang syariah yang mengatakan mantik wajib nggak sih? Itu tuh sama konyolnya itu seperti itu. Nah itu dalam artian, nah itu di satu sisi ya. Tapi di sisi lain kita ngelihat bahwasanya keterbatasan, sehingga kita nggak bisa memutlakan oh berarti pihak kampus zolim dong. Enggak. Kita melihat keterbatasan instansi itu dan juga memberikan kepada kita. Berarti keterbatasan instansi dan memberikan kesadaran diri di kita. Sehingga hatta para masyayikh azhar langsung mengatakan bahwasanya orang kalau cuma berpatokan di dalam kuliah dan hanya mengambil kuliah, al-jami'atu lan tukhrija 'aliman. Perkuliahan itu tidak akan pernah menghasilkan alumni yang alim. Dalam artian apa? Kamu kalau mau alim ngaji di depan masyayikh.
yang mempelajari ilmu dari A sampai Z seperlafatnya dipelajari. Tapi kalau lepas-lepas tahdid atau malghi dan seterusnya, ya udah males kalau seperti itu. Nanti ditanya sama masyarakat, itu hukumnya apa? Waduh, ini malghi pula dulu saya. Kan nggak ada cerita seperti itu. Oke, itu. Terus yang kedua tadi tentang apa yang kedua? Mengkaji sebuah kitab, apakah misalnya kita memangkas. Ini harusnya tugasnya moderator. Ini moderatornya ngapain ini? Mana moderator? Moderator ada. Aduh. Gimana? Dalam mengkaji sebuah kitab, ketika kita pengen memangkas waktu untuk cepat, semisal antara kita diberi dua pilihan mengkaji secara lafaz. Oke. Kalau dalam hal itu berarti kan mencari secara lafaz saja atau mengkaji langsung ke detail gitu. Kita masing-masing kuluna hakimun li anfusina. Gitu. Dalam artian apa? Masing-masing kita paling mengetahui realitas diri kita. Realitas diri kita di level apa nih? Kalau langsung dakik, kira-kira gimana, paham nggak? Kalau misalnya ngerasa, oh jangan dakik dulu, yang penting lafaz dulu, setelah itu baru saya dakik. Nah, berarti kita yang bisa menilai itu. Berarti dalam artian untuk menentukan tadarus kita yang paling bisa menilai, gitu. Sehingga tidak ada jawaban yang mutlak untuk itu. Tidak ada dikatakan, oh harus lafaz dulu. Bisa jadi dia orang yang udah paham lafaz itu, sehingga levelnya dia adalah langsung ke dalam pendetailan. Atau oh harus pendetailan dulu, bisa jadi dia orang yang lafaz aja nggak paham. Bagaimana mau kita ajar ke dalam level detail? Seperti itu. Bagaimana kita mau mengajar ke dalam level tahlilul lafaz kalau dia aja belum bisa membedakan mana yang menjadi fa'il, mana menjadi maf'ul. Itu berat. Sehingga akhirnya itu kita yang paling bisa menilainya. Oke, sekiranya itu. Terakhir, saya mengutip salah satu quotes yang masyhur dari guru kita semua, yaitu Syekh Husam Ramadan, tentang perjalanan ilmu. Itu salah satu quote yang masyhur, yaitu apa? Yang beliau pernah mengatakan dan menyampaikan di dalam mau'izah beliau. Beliau mengatakan apa? Satajidu mi'ata sharifin gitu. 'Anil ilmi hina 'azalta li talabil ilmi. Kamu akan menemukan 100. Ini 100 maksudnya mubalaghah ya. Bukan dikatakan, oh berarti enggak ada 101 ya. Enggak. Mafhumnya itu mubalaghah. Mubalaghah itu maksudnya banyak banget. Kamu akan menemukan banyak banget aspek yang akan membuat kamu berpaling daripada ilmu. Di saat apa? Di saat kita udah memutuskan untuk berazam menuntut ilmu. Gitu. Nah, dulu kita pernah membahas itu, salah satunya ada 3 aspek. Yang paling sering, bukan 3 aspek ini yang hanya 3-3-nya. Tadi kan dikatakan mi'ata sharifin, maksudnya banyak. Setidaknya ada 3 aspek. Gitu. Yang paling sering merupakan aspek yang membuat orang itu akhirnya berpaling dari azam dia setelah sebelumnya memutuskan untuk menyerahkan dirinya, mengibahkan dirinya untuk ilmu. Salah satu aspek yang paling sering ini 3 saya sebut. Pertama, yang paling sering itu adalah finansial. Itu finansial. Sehingga akhirnya dikarenakan faktor finansial membuat dia harus melakukan A, melakukan B karena ada yang lebih wajib. Sehingga akhirnya berpaling daripada ilmu finansial. Maka beruntung bagi kawan-kawan sekalian yang sedang tidak memikirkan itu, tetapi memang sedang disuruh untuk memfokuskan ilmu. Karena finansial itu merupakan salah satu aspek terbesar membuat orang itu sorif itu berpaling daripada menuntut ilmu. Terus yang kedua adalah keluarga. Keluarga itu maksudnya apa? Pihak orang tua menuntut A, menuntut B, menuntut C, seperti itu, tidak menyetujui. Makanya beberapa senior-senior yang kita kenal, salah satu senior-senior hebat yang akhirnya memutuskan untuk pulang alatul karena apa? Karena ada tuntutan itu, tuntutan dari keluarga yang menuntut ini. Yang ketiga, ini yang paling fundamental juga, yang paling sering juga. Yang ketiga adalah pasangan. Ya. Itu pasangan. Maka usahakan cari pasangan yang sevisi. Kira-kira kalau misalnya, lagi momen ta'aruf gitu ya. Kira-kira kalau saya sama ini, terutama yang akhwat, karena akhwat itu kalau udah nikah maka dia menjadi tabih. Gitu. Kalau yang cowok masih bisa menentukan saya mau bawa kemana keluarga saya, atau saya mau membawa kemana bahtera daripada ini saya. Gitu. Tapi kalau wanita itu akan ikut. Nah itu ditanyakan di awal. Kira-kira kalau saya sama antum, saya masih bisa melanjutkan perjalanan ibu saya atau enggak? Gitu itu. Karena itu yang paling berat. Seperti itu. Sehingga waktu itu beliau sampai mengatakan
seandainya kemungkinan terburuk itu yang membuat kita sorif dari ilm, maka minimal tetap azamkan itu di dalam hati, sehingga walaupun kita tidak bisa melanjutkan, kita titipkan kepada penerus kita nanti. Seperti itu yang paling ditekankan. Tapi lebih asal kalau kita tetap meneruskan, sehingga akhirnya kalau kita tetap meneruskan bersama pasangan yang satu visi satu misi, sehingga akhirnya membangun rumah tangga yang ilmu gitu, itu kemungkinannya lebih besar lagi untuk keturunannya itu meneruskan ilmu. Tapi kalau dia hanya menganukan azam doang, itu ada kemungkinan, tetapi tidak lebih besar daripada kalau dua-duanya ini memang membangun visi misinya itu ke dalam suatu ilmu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Tadi saya buka dengan salam dan saya tutup dengan salam juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Buhayat yang telah menjawab pertanyaan dari para aulia. Ya sebenarnya bangun. Bangunin diri sendiri ya. Kesimpulannya nanti akan saya berikan kesimpulannya. Kawan-kawan yang merasa lelah, kita perlu mengingat satu hal, apa-apa yang dikatakan oleh Syekh Az-Zarnuzi dalam kitab Ta'limul Muta'alim, diqadilkan itu tasabul ma'ani wa man talabal ulama bismillah. Pada siapa yang menginginkan suatu keluhuran, maka itu harus diraih dengan kadar kecapean kita. Seberapa besar rasa capek kita, maka akan semakin sukses buat kita. Kesimpulannya, saya akan simpulkan dari awal sampai tadi dalam suatu ungkapan dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang mengatakan bahwasanya wala yajuzu iltida bin nakiro malam tufid ka'inda zaidin namiro. Apa selanjutnya? Wa hal fatafikum famakhilun lana, apa lagi? Wa rajulun minal kirami indana. Tapi yang poin pentingnya itu di yang tadi wala yazuzul ibtida bin nakiro. Itu di situ mengatakan bahwasannya musharif itu menjelaskan tentang apa? Bahwasannya kita tidak boleh membuat mubtada dari isim nakiro. Akan tetapi diperbolehkan dalam posisi-posisi tertentu. Ketika apa? Contohnya seperti apa? Khobarnya itu didahulukan. Contohnya apa? Ka'inda zaidin namiro. Itu sudah dalam contoh. Maka kita artikan baik ini apa? Itu apa? Untuk memulai suatu apa? Untuk memulai belajar kita apa? Kita jangan asal-asalan, tapi kita perlu adanya manhaj. Tapi jika kamu memang sudah menemukan manhaj yang benar, maka kamu jangan ragu untuk langsung memulai perjalanan ilmu tersebut. Intinya, itu intinya. Kotrotun fasorot bah. Sedikit demi sedikit kita akan menjadi lautan. Maka kita bersama-sama di sini belajar di Rumah Syariah. Semoga kita bisa menyelami lautan ilmu Al-Azhar. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC. Langsung tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri seminar Fardhu Ulum Ustaz Mahesa Sudiko dan kepada moderator ulung kita pada pagi hari ini, terus Pak Maulana Bupati Jamaluddin. Untuk kesimpulannya saya kira sudah cukup tadi ya. Jadi kalau lagi dengan ini kita tutup acara kita pada siang hari ini dan mengucapkan alhamdulillah. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah pantun, boleh? Tanam jambar di padang sawah, ditemani ibu berjalan kaki.
tibalah sudah waktu berpisah. Jika rindu, semoga kita bisa bertemu. Saya dari Jawa ini, pamit undur diri.